Halo, ketemu lagi bersama akun YouTube Hadi Syantar. Horas Indonesia, Horas Indonesia, Horas Indonesia. Hari ini aku akan bahas tentang perangko palsu. Bentar, kok mukaku merah-merah ya? Gak apa-apa. Saya sering ada orang yang bertanya, Pak, masa perangko dipalsuin? Kan zaman dulu orang pada jujur-jujur. Banyak orang yang komplain ke saya loh waktu saya posting di Facebook Wang Sugito. Ah, Bapak ngaco. Bapak ini orang zaman dulu kan jujur-jujur, Pak. Mana ada perangko palsu. Saya sih bilang, yang namanya orang tidak jujur, yang namanya orang jahat itu sudah ada sejak zaman Sodom dan Gomora, zamannya keponakannya Abraham. Nah, keponakan Nabi Abraham yaitu Lot, itu udah ada orang curang, orang tidak jujur. Oke? Jadi jangan pernah beranggap, Pak, tahun 1840 saat perangko itu ada mulai sampai 1900 itu nggak ada orang yang jahat, Pak, nggak ada orang yang jujur, Pak. Nggak ada orang, semua orang baik, Pak. Oh, Anda salah. Orang yang jahat, orang tidak jujur sejak zaman Sodom dan Gomora sudah ada. Oke. Ini contoh perangko palsu. Saya beli perangko itu 2 periode ya. Periode pertama tahun 1986 sampai tahun 2000 sebelum banjir itu. Terus tahun 2000 kena banjir, seluruh perangko saya itu yang jumlahnya 100.000 kurang 10 lembar itu hancur total jadi sampah. Akhirnya sesudah tahun 2000 saya bangkit lagi, beli lagi perangko. Saya selalu beli perangko itu nggak online ya, nggak online. Saya selalu beli perangko nggak online. Alam arti saya beli langsung ke lapaknya, karena di lapaknya saya bisa lihat, saya bisa raba-raba. Tapi sejak tahun 2018 saya beli di online karena kesibukan saya yang saya nggak bisa ke lapak lagi, ke lapak pedagang-pedagang perangko yang ada di daerah Pasar Baru, di daerah Proyek Senen, di Cempaka, di Bandung, di seluruh Indonesia ya. Karena kesibukan saya, akhirnya saya beli online. Tapi saya beli online itu total yang saya dapat ya, ada sekitar 300 lembar perangko palsu. Dari beberapa periode saya beli. Saya pernah beli perangko sekitar 150 lembar, 70 lembarnya palsu. Pokok total yang saya terima perangko dari pembeli online ya, itu totalnya 300 lembar palsu ya. Jadi saya mau disclarekan dulu ya, tidak semua pedagang perangko di online itu jahat ya. Ada yang baik, ada juga yang tidak baik ya. Oke. Akhirnya perangko-perangko palsu itu saya robek-robek, saya buang. Sebagian sisanya ini saya simpan sebagai bukti bahwa saya dapat perangko palsu. Oke. Gimana cara membedakan perangko asli dengan perangko palsu? Saya ingin beri satu cara bikin perangko palsu. Tapi jangan ditiru ya, sekali lagi jangan ditiru ya. Ya. Ini ada beberapa macam cara bikin perangko palsu. Pertama, orang pakai kertas yang sekarang itu kertas Concord, kertas Buffalo, kertas HVS. Kebanyakan sih orang pakai kertas Concord ya, Concord yang jenis khusus yang biasa buat tiket itu tuh, yang ada ulir-ulirnya itu ya. Nah, terus gambarnya orang ambil copy paste dari Google, dari YouTube, dari Facebook, dari semua media sosial tuh banyak gambar perangko kuno. Mereka ambil copy paste, lalu mereka print di printer, lalu jadilah. Tapi jangan ditiru ya. Ada juga orang pakai kertas materai.
Karena di Indonesia itu kertas materai itu sangat super banyak. Hitung-hitungan saya itu ada sekitar kertas materai yang masih bongkahan-bongkahan, contoh seperti kayak gini ya. Ini contoh ya, bongkahan-bongkahan yang belum dipecah-pecah ya. Itu ada sekitar 5 miliar lembar itu kertas materai yang bongkahan yang belum dipecah-pecah ya. Rata-rata sih ambil kertas materai cetakan tahun 1950 ya. Nah caranya, ini jangan ditiru ya. Zaman dulu itu kan orang pas foto nggak di handphone ya, mereka pakai foto yang Fuji itu ya. Terus negatifnya itu, kertas negatifnya itu dicuci, dipakai cairan khusus. Nah, cairan khususnya itu, jadi materainya itu dicuci di cairan khusus yang buat cetak foto zaman dulu itu. Nah, karena cairan itu nggak merusak kertas ya, dia mencuci, tunggu sekitar 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam 3 hari, lalu dijemur. Nanti gambar-gambarnya itu akan hilang sendiri. Nah, dari yang materai yang sudah dicuci pakai cairan khusus itu, terus dijemur, gambarnya itu hilang. Nah, terus tinggal di print lagi, jadi seakan-akan perangko kuno, tapi sebenarnya bukan perangko kuno, itu kertas materai kuno yang gambarnya dihilangin terus lalu dicetak seakan-akan perangko kuno. Oke. Jadi perangko kuno itu ada loh yang palsu, jangan bilang nggak ada. Hanya orang-orang yang terlalu polos yang bilang, oh zaman dulu orangnya jujur-jujur Pak, Ibu, Bro, dan Anses, dan bocil-bocil semuanya. Saya ingin kasih tahu ya, orang tidak jujur itu sudah ada sejak zaman Nabi Lot. Saat Sodom dan Gomora itu banyak orang nggak jujur ya Pak. Ini contohnya saya nih. Saya beli di online, dapat perangko palsu nih, ini. Nah, ciri-cirinya gimana? Pertama, kertas perangko dan kertas materai itu beda ya. Karena kalau kertas materai itu dia lebih, kalau dipegang itu lebih licin. Walaupun kertas materainya itu materai tahun 1950 ya. Kertas materai yang dicuci di cairan khusus, lalu gambarnya hilang, lalu dicetak gambar perangko. Satu, kertas materai itu lebih licin. Kalau perangko itu lebih keset-keset gitu. Kedua, cetakan gambarnya terlalu sempurna. Karena pakai mesinnya tuh mesin tahun rata-rata tuh tahun yang baru ya, mesin yang lumayan lah, yang ukuran gede lah, tapi nggak terlalu besar lah. Kayak bukan mesin Hamada Mitos ya, bukan itu malah mesinnya mahal. Mesin yang ya lumayan lah, yang bisa dibawa gitu, yang berat lah, tapi lumayan berat lah. Jadi gambarnya terlalu sempurna. Karena kalau Anda perhatikan perangko kuno dengan perangko yang seakan-akan perangko kuno atau alias perangko palsu itu, kalau perangko kuno itu gambarnya itu nggak sempurna. Karena zaman dulu tuh pakai mesin cetak yang kuno. Jadi gambarnya kadang-kadang ada yang ngeblur sedikit, atau kadang-kadang gambarnya itu apa ya? Kayak baju saya ini. Ini baju saya beli 5 tahun yang lalu. Waktu pertama kali warnanya bagus. Ini batik keris loh. Harganya 1 juta. Kalau sekarang lihat nih, karena sering dicuci, gambarnya jadi apa? Jadi kayak rada-rada buram. Ini batik keris loh. Saya beli 1 juta ini. Ya. Saya cuma beli 1 doang karena harganya wow. Nah gitu. Jadi kalau perangko kuno itu gambarnya rada-rada kusam ya, dibandingin perangko palsu atau perangko yang seakan-akan perangko palsukan. Perangko yang seakan-akan perangko kuno, tapi sebenarnya bukan perangko kuno, itu perangko palsu. Iya, gambarnya rada-rada kusam kalau perangko asli ya. Kalau perangko yang palsu itu gambarnya wow,
Gambarnya sangat sempurna lah. Anda seperti kayak lihat kartu game yang baru aja ya, kartu game yang baru kan yang cetakan tahun 2010 ya. Saya ada tuh kartu game Animal Crossing. Asli dari mesin, cetakannya bagus karena cetakan sekarang itu memang canggih-canggih ya. Cetakan mulai dari tahun 2000 sampai ke atas itu gambarnya udah perfect ya, karena teknologi mesin cetak itu udah hebat sekarang. Jadi pertama, satu, kertasnya kalau yang asli itu rada-rada keset. Kalau yang palsu itu walaupun pakai kertas materai yang tahun 1950, kertasnya itu licin. Kedua, gambarnya kalau yang perangko kuno itu gambarnya rada-rada kusam karena dia termakan oleh korasi bias waktu. Tapi kalau yang perangko palsu itu gambarnya bling, gambarnya bling bling bling, gambarnya pokoknya menarik lah. Ketiga, nah ini ketiga nih, kalau Anda pakai kekeran itu kayak kekeran batu akik ya, kelihatan kok. Kalau yang perangko, nah cetakannya sekarang itu dia kelihatannya dia kayak serat-serat kayak gitu, seratnya bagus kalau cetakan sekarang itu. Tapi kalau Anda pakai kekeran itu, kekeran yang kayak batu akik itu, Anda lihat di perangko kuno itu cetakannya itu akan kelihatan, itu kekeran itu kan kelihatan di kertasnya itu dia tuh ada kayak ada semacam kayak apa ya, garis-garisnya sudah agak sedikit melengkung kayak gitu, karena itu garis-garisnya itu kemakan sama korasi waktu ya. Tapi mesti kekeran main batu akik itu, yang kekeran yang buat ngeker batu akik itu ya. Ada banyak ciri-ciri perangko, saya kasih tau 3 aja karena perangko kuno itu ada, perangko palsu itu ada. Jadi perbandingannya seperti gini loh. Ada sekitar 30% dari perbandingan dari 1000 perangko yang Anda jumpai di seluruh dunia termasuk Indonesia, 30% itu perangko palsu. Anda boleh tidak terima, Anda boleh terima, tapi saya udah ngomong kenyataan nyatanya bahwa ada perangko palsu. Anda bisa bilang, Pak, orang tua saya, kakek saya jujur, Pak. Kakek Anda bisa jujur, kakek moyang Anda bisa jujur, tapi apakah ada jaminan ketika kakek moyang Anda beli perangko zaman dulu itu penjualnya jujur atau enggak? Ya, bisa aja kan kakek moyang Anda jujur, dia beli perangko zaman dulu ya, tapi penjualnya nggak jujur. Atau bisa juga sebaliknya. Banyak faktor-faktor itu ya. Jadi mohon maaf jika Anda yang tetap bilang tidak ada perangko asli, tidak ada perangko palsu. Terserah. Saya udah kasih tahu, perangko palsu itu ada. Saya dapat nih. Saya ada sekitar 300 lembar perangko palsu. Saya robek-robek, sisanya saya simpan sebagai bukti bahwa perangko palsu itu ada ya. Itu yang dipalsu ini perangko yang bagus lagi, perangko gambar Soekarno. Tuh. Oke. Bagi Anda yang ingin konsultasi perangko boleh bayar ya. Nggak pakai subscribers, nggak itu ya, nggak pakai, Pak saya sub akun YouTube Bapak. Saya sudah ditipu berkali-kali. Ya boleh sub akun YouTube saya Hadi Siantar. Besoknya akun YouTube saya di unsub. Aduh, mau nipu ya. Sekarang kalau mau konsultasi perangko bayar ya, bukan pakai sub. Nggak usah pakai, Pak saya sub akun YouTube Bapak aja, nggak ada, sekarang bayar ya. Oke, nih nomor HP WhatsApp saya, boleh sini hubungin yang mau konsultasi perangko 0878 73 40 69 15. Saya ulang ya,
0878 7340 6915. Saya ulang sekali lagi, 0878 7340 6915. Itu nomor HP WhatsApp saya ya. Kita pakai. Ya. Oke, jadi perangko palsu itu ada loh. Jangan bilang nggak ada. Kakek Anda bisa saja orang jujur. Nenek Anda bisa saja orang jujur. Tapi saat kakek Anda beli perangko kuno zaman dulu, apakah ada jaminan pedagangnya jujur? Apakah ada jaminan yang sumber-sumber yang dulu itu jujur? Karena orang jahat itu, orang curang itu sudah ada sejak zaman Nabi Lot, zaman dulu, sekitar kalau hitungan Masehinya itu udah ada sejak 5.000 tahun yang lalu. Jadi jangan terlalu naif bilang, oh nggak ada pak perangko palsu, nggak ada. Ada terlalu naif deh. Perangko palsu ada, tapi ya sekitar perbandingannya perangko asli itu 70%, perangko palsu itu 30% yang beredar ya. Kalau saya ketemu perangko palsu yang saat saya beli ya, kalau saya beli online lalu ada perangko palsu, saya robek. Nah, ini buktinya. Ini sisanya ya, yang saya robek sekitar 300 lembar ya. Ini sisanya, ini perangko palsu. Oke. Sekian dan terima kasih. Horas Indonesia. Horas Indonesia. Horas Indonesia. Cek. Aduh, saya kangen banget ke Pulau Bali. Kapan ya corona selesai ya? Horas Indonesia. Horas Indonesia. Horas Indonesia. Terima kasih ya. Gong si Facoy. Ya. Terima kasih. Habis ini saya mau jaga toko. Udah waktunya jaga toko. Sekian dan terima kasih. Horas Indonesia. Horas Indonesia. Horas Indonesia.